Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babu birril aqrab fal aqrab. Bab berbakti kepada orang yang paling dekat lalu yang dekat. Bab berbakti kepada orang yang paling dekat dengan kita, lalu orang setelahnya dan setelahnya. Jadi dimulai berbakti kepada orang yang paling dekat, lalu yang agak jauh dan terus jauh gitu. Ini maksud judul tersebut. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Haywah ibnu Shuraih qal haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid ibn Ma'dan anil Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Telah menceritakan pada kami Haywah bin Shuraih, ia berkata, telah menceritakan pada kami Baqiyah dari Bahir, dari Khalid bin Ma'dan, dari Miqdam Al-Miqdam bin Ma'di Karib, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sudah memberikan wasiat kepada kalian tentang ibu-ibu kalian. Kemudian Allah memberikan wasiat kepada kalian tentang ibu-ibu kalian. Kemudian Dia memberikan wasiat kepada kalian tentang bapak-bapak kalian. Kemudian Dia memberikan wasiat kepada kalian tentang orang yang terdekat, lalu yang setelahnya dan setelahnya. Nah, ini hadisnya Bapak-bapak. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan wasiat kepada kalian tentang ibu-ibu kalian. Maksudnya Allah memberikan wasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu. Ini pertama. Lalu setelah itu kata Nabi, Allah juga memberikan wasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Padahal ibu sudah disebutkan pertama, diulangi lagi. Itu menunjukkan ditekankannya berbakti kepada ibu. Baru setelah itu kemudian Dia memberikan wasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada bapak kalian, bapak-bapak kalian. Jadi ibu baru bapak. Kemudian Dia memberikan wasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat terdekat, lalu setelahnya. Dimulai dari yang terdekat, lalu agak jauh, lalu jauh. Nah, ini maksud hadis tersebut. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya perintah untuk berbakti kepada ibu. Perintah untuk berbakti kepada ibu, dan perintah untuk berbakti kepada ibu ini lebih ditekankan daripada berbakti kepada ayah. Dalam hadis di sini disebutkan 2 kali. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi pernah ditanya oleh seorang, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku? Kata Nabi, ibumu. Lalu ditanya, siapa lagi? Ibumu. Lalu ditanya, siapa lagi? Ibumu. Nabi sampai menyebutkan 3 kali. Setelah itu ditanya, lalu siapa? Ayahmu. Kalau dalam hadis tersebut 3 kali, kalau dalam hadis ini 2 kali. Nggak ada pertentangan, artinya Bapak, bakti kepada ibu lebih ditekankan daripada bakti kepada ayah. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, karena perjuangan ibu ngurus kita lebih berat daripada perjuangan ayah ngurus kita. Yang banyak ngurus kita dari sejak kecil sampai kita udah bisa sedikit mandiri, yaitu ibu kita. Dimulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, dan semacamnya. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua juga perintah untuk berbakti kepada ayah.
Karena di sini setelah Nabi menyebutkan Allah telah memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada ibu 2 kali, barulah Allah memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada ayah. Ini menunjukkan kita harus berbakti kepada ayah-ayah kita. Lalu berikutnya, faidah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, perintah untuk berbakti, berbuat baik kepada kerabat terdekat. Lalu yang agak jauh, lalu yang agak jauh. Ini menunjukkan bahwa amal soleh, perbuatan kebajikan atau perbuatan baik, orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik kita adalah orang yang paling dekat dengan kita sebelum yang jauh. Sebab Nabi di sini Allah memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada akrab. Akrab itu yang paling dekat. Fal akrab, lalu setelahnya. Maka orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita dan kebajikan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Lalu setelahnya orang yang agak jauh dan agak jauh. Jangan sampai kita baik kepada orang yang sangat jauh, tapi kepada orang yang paling dekat dengan kita malah bersikap buruk, pelit, bakhil, dan semacamnya. Begitu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.